Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apakah hidup kita sudah berkenan di mata Tuhan? Jika sudah, terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Diberkatilah engkau di bumi dan di sorga. Jika belum, ada apa? Ada apa dengan kekristenan kita? Ada apa dengan pelayanan kita? Dan mengapa? Ada 3 hal yang sering membuat orang Kristen gagal memperoleh perkenanan Tuhan. Yang pertama, dia adalah Kristen, pengikut Kristus, tapi dia tidak mengenali Kristus. Dia hidup sebagai Kristen menurut aturan dan kebenarannya sendiri. Kebenaran yang dibuatnya sendiri sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya sendiri. Ini ada jemaat dan ada juga pelayan seperti ini. Dia Kristen, tetapi dia tidak mengenal Kristus dengan baik. Dia hidup menurut standar yang dia buat sendiri, menurut kebenaran yang dia buat sendiri. Ada seorang bapak-bapak datang berkeluh kesah seperti ini. Ibu, saya sudah 3 kali kawin cerai. Saya Kristen dan saya ingin menikah lagi untuk ke-4 kalinya. Kira-kira mau enggak ibu memberkati kami? Atau kira-kira ada enggak pendeta yang mau memberkati kami? Karena pernikahan saya yang pertama, kedua, ketiga adalah bukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak berkehendak dan tidak ada kecocokan sama sekali. Orang seperti ini adalah Kristen yang hidup menurut kebenarannya sendiri, membuat kebenarannya sendiri sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya sendiri. Dan banyak pengikut Kristus, orang Kristen yang seperti ini. Yang kedua, yang membuat orang Kristen gagal memperoleh perkenanan Tuhan. Di mulutnya dia percaya, tapi di hatinya bukan. Percayanya bukan buah dari imannya. Baru saja dia berkata bahwa orang yang dia doakan akan mengalami kesembuhan melalui jamahan Tuhan dan sehat dengan sempurna. Tapi ketika berbalik badan, dia sudah berkata bahwa saya melihat tidak ada tanda-tanda kesembuhan dalam diri orang yang sakit tadi. Ada banyak orang yang sangat cepat mengaminkan dari setiap firman yang dia dengarkan tanpa beriman sesuai dengan kebutuhannya. Dan ini yang menyebabkan banyak orang Kristen memilih ayat-ayat Alkitab dan dijadikan menjadi jimat di dalam hidupnya. Dan ini terlihat jelas ketika COVID-19 datang. Ayat yang paling populer yang dipakai oleh orang-orang Kristen seperti ini menjadi jimatnya adalah Mazmur 91. Sebagai jimat untuk mengusir virus corona. Tanpa mengimani, tanpa menjadikan firman itu berkuasa hidup di dalam dirinya, tetapi hanya mengambilnya sebagai jimat di dalam kehidupannya. Yang ketiga, orang Kristen, pengikut Kristus, yang hanya datang kepada Tuhan ketika dia sedang butuh. Setelah kebutuhannya dikabulkan, dia meninggalkan Tuhan. Ketika dia butuh keluar dari kesulitan, dia datang, kemudian pergi. Ketika dia butuh panjang umur, kesembuhan, kejayaan, kesuksesan, dan lain hal sebagainya, dia datang hanya ketika dia butuh dengan Tuhan. Setelah itu dilupakan dan ditinggalkan. Banyak orang-orang Kristen seperti ini, hanya dalam rangka memenuhi
keinginannya sendiri datang kepada Tuhan. Setelah terpenuhi, dia melupakan Tuhan. Dan bahkan ketika Tuhan tidak mengabulkan apa yang dia minta, ini adalah orang yang paling cepat untuk meninggalkan dan memberontak kepada Tuhan. Iman seperti inilah iman yang busuk, yang gampang terjatuh, yang menggagalkan orang-orang Kristen memperoleh perkenanan Tuhan. Bukan iman yang seperti ini yang diinginkan oleh Tuhan dari kita pengikut Kristus. Tapi iman yang berkenan di hadapan Tuhan adalah iman yang tahan uji pada semua musim tanpa henti. Kita memiliki Tuhan dan hidup kita dimiliki Tuhan sepanjang masa, 24 jam satu hari. Dan kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Tuhan ada di sisi kita dan kita ada di sisi Tuhan. Kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan iman yang seperti inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, terus-menerus datang kepada Tuhan, terus-menerus belajar mengenali Tuhan, menyaksikan Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita, mengizinkan Roh-Nya bekerja dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan sungguh-sungguh menggerakkan seluruh kehidupan kita hanya dalam rangka kemuliaan Tuhan semata, bukan hal yang lain. Sebab itulah sesungguhnya fungsi kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan dari keberdosaan kita, supaya kita sungguh-sungguh merdeka dari perbuatan-perbuatan kejahatan dan dosa dari dunia ini, dan hidup kita terikat pada Kristus yang memberikan kehidupan yang sesungguhnya, yang menuntun kita pada makna hidup yang sesungguhnya dalam kebenaran, dalam keadilan, dalam damai sejahtera, dalam kasih yang daripada Tuhan. Kejarlah iman yang seperti ini. Kejarlah Tuhan. Tata kehidupan kita, tata kehidupan kerohanian kita terus menerus tanpa henti dan bukan musiman. Cari Tuhan. Dekatkan hidup kita kepada Tuhan terus menerus, supaya hidup kita berkenan di mata Tuhan, supaya kita beroleh kasih karunia di mata Tuhan. Amin.